Bapak Ibu, di atas sini saya membawa satu lembar daun ya. Saya dapatnya di depan jalan tadi pas parkir mobil. Nah, ini udah keluar, jangan menjadi daun yang kering, sebenarnya terlalu cepat ya. Kenapa daun kering ini ada banyak berserakan di jalan Bapak Ibu? Ya. Jawabannya karena daun kering adalah barang yang tidak berharga Bapak Ibu. Barang yang tidak berharga, tidak ada nilainya ya. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi tema jangan menjadi daun yang kering ya, kalau tidak mau menjadi tidak berharga Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam hidup kita sehari-hari ya, sebelumnya sifat dari daun kering Bapak Ibu ada di sini kata ada 4 Bapak Ibu. Sifat daripada daun kering ini. Yang pertama Bapak Ibu, susah untuk diikat ya. Daun yang sangat kering tentunya sangat susah untuk diikat. Ketika diikat, nah, kayak gambar di atas, ketika diikat akan berserakan Bapak Ibu ya. Dan saya percaya kita semua tahu bagaimana cara untuk mengikat barang, bagaimana caranya untuk mengikat sesuatu ya. Kita tahu ketika daun yang kering seperti yang di atas di belakang ini, ketika diikat pasti akan pecah-pecah semuanya, berserakan Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu, kita jangan pernah menjadi daun yang kering, yang susah diikat. Artinya Bapak Ibu, sulit diatur ya, tidak mau taat dan tidak mau tunduk ya. Jangan menjadi daun yang kering, yang susah diatur, sulit diikat ya. Contohnya Bapak Ibu, di dalam sekolah mungkin anak-anak, ada anak-anak yang susah diatur oleh gurunya Bapak Ibu ya. Dalam lingkungan pekerjaan mungkin Bapak Ibu susah untuk taat dengan aturan-aturan yang ada ya. Saya punya contoh karyawan saya sendiri Bapak Ibu. Saya buka bengkel dimulai dari jam 8.30 ya. Tapi ada karyawan yang nakal, datangnya jam 8 ya, hampir jam 9 lewat. Saya biarkan sampai mungkin udah kelewatan, menjadi benalu di dalam bengkel ya. Nanti yang dia boleh, yang lain juga ikut-ikutan Bapak Ibu. Satu kali saya panggil dia, saya bertanya alasannya kenapa datang siang terus. Dia berkata kalau malam hari dia sulit untuk tidur ya. Saya bilang itu resiko ya. Dalam pekerjaan kita harus mempunyai tanggung jawab ya. Saya katakan kepada dia harus memiliki tanggung jawab. Kenapa dia datang siang? Karena dia tidak bisa tidur pada malam harinya. Efeknya ke pekerjaan Bapak Ibu. Jam 9, jam 9 lewat dia baru datang. Apa jawabannya lagi? Saya menyesuaikan diri katanya. Saya menyesuaikan diri. Daripada saya tidak masuk kerja sama sekali katanya. Bagus betul saya bilang. Ya kan? Bagus betul. Aturan dari mana ini saya bilang. Harusnya kamu yang bekerja di tempat saya, kamu yang mengikuti aturan saya bilang. Bukan bengkel yang mengikuti aturan dari kamu, saya bilang. Ya. Daripada saya tidak masuk katanya, kawan-kawan nanya suruh masuk, begitu. Bapak Ibu, sebagai seorang atasan, ya, tentunya saya akan marah dan tidak suka dengan karakter atau sifat karyawan yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kelanjutannya Bapak Ibu, di dalam lingkungan gereja, ya, kita sebagai jemaat, kadangkala kita tidak mau tunduk atau taat, tidak mau taat kepada apa yang menjadi keputusan, ya, gembala kita di tempat ini. Ya. Kadangkala apa yang gembala katakan, kita malah melawan, sekalipun mungkin tidak langsung, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu? Ya, mungkin ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita tidak mau taat, kita tidak mau mendengar, Bapak Ibu. Saya katakan
saya sebagai pemimpin di bengkel saya tentunya tidak suka dengan karakter atau sifat karyawan yang seperti itu, malas-malasan, ya, menentang, melawan, tidak taat kepada aturan yang ada, apalagi Tuhan Yesus kita, ya, sebagai pemilik hidup kita. Ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan, pasti akan ada konsekuensi yang akan Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, bagaimana dengan contoh orang yang ada di dalam kitab suci, Bapak Ibu? Saya mengambil contoh, ada 2 orang di sini, Bapak Ibu. Yang pertama ada Raja Saul, ya. Raja Saul tidak taat kepada perintah Bapak Yahweh, sehingga Raja Saul harus mengalami, ya, kehilangan yang namanya perkenanan daripada Bapak Yahweh, ya. Kok bisa dikatakan tidak taat? 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Nah, mungkin cukup panjang ya Bapak Ibu, ya. Saya mengambil pasal ayat 3, 11, 13, 14 sampai ke 23. Nah, kita baca satu ayat saja. Sekarang pergilah, pukullah kalah orang Amalek dan hancurkanlah segala yang mereka miliki. Kamu tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka, tetapi kamu harus membinasakan semuanya, baik pria maupun wanita, bayi maupun yang masih sedang menyusui, juga lembu sampai domba, bahkan unta sampai kedelai, dan harta-harta yang berharga harus dibinasakan. Demikian perintah daripada Bapak Yahweh. Kedengarannya Bapak Ibu, sepertinya Bapak Yahweh itu sangat kejam, sampai harus menghabisi, membasmi semua suku orang-orang Amalek, ya. Pasti ada alasannya kenapa Bapak Yahweh berbuat demikian sama suku Amalek. Jadi dikatakan suku Amalek adalah suku nomaden yang merupakan keturunan dari Esau, Bapak Ibu, dan merupakan salah satu musuh Israel yang paling awal, juga yang paling hebat, Bapak Ibu, yang paling gigih. Suku Amalek inilah yang menyerang bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, Bapak Ibu. Mereka menyerangnya bukan dari depan, bukan dari samping, tapi suku Amalek menyerang suku bangsa Israel itu dari belakang. Mereka menyerang orang-orang yang lemah pada saat itu, yang letih, lesu, dan capek. Mereka membunuh semuanya, Bapak Ibu, tanpa berbelas kasihan. Karena suku Amalek dikatakan di sana tidak takut akan Bapak Yahweh, ya. Dan firman Tuhan berkata, Bapak Yahweh juga menyuruh bangsa Israel untuk menghapus ingatannya bahwa suku Amalek pernah tinggal di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu. Bapak Yahweh pernah memberikan demikian, ya. Dan Bapak Yahweh juga mengatakan jangan pernah lupakan itu. Itu alasannya kenapa Bapak Yahweh sampai marah, ya, kepada suku Amalek, karena suku Amalek telah membunuh banyak orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Yesaya pasal 33 ayat 11. Sana dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Ini membuktikan bahwa Bapak Yahweh itu adalah Bapak yang penuh kasih. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, Bapak Yahweh melalui Samuel, Nabi Samuel memerintahkan kepada Raja Saul untuk menghabisi suku Amalek tanpa sisa, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan Raja Saul tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Raja Saul memang mengalahkan, ya, suku Amalek dengan rakyatnya. Rakyat dari Raja Saul mengalahkan suku Amalek, tetapi dia tidak menghabisi semuanya, Bapak Ibu, ya. Dia membiarkan raja dari Amalek yaitu Agag itu tetap hidup, ya, tetap hidup. Bahkan rakyat dari Raja Saul
ya, mengambil apa yang berharga pada suku Amalek, yaitu mungkin ya keledainya, dombanya, atau harta perhiasannya. Mereka membawa pulang, ya. Mereka menjarahnya, Bapak Ibu. Ini yang membuat Bapak Yahweh menjadi tidak berkenan kepada Raja Saul. Dan Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Tuhan kecewa telah mengangkat Raja Saul sebagai raja, karena Saul berbalik dari mengikuti Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan Yesus, itu yang Bapak Yahweh katakan. Terus di poin yang berikutnya Bapak Ibu, 1 Samuel 22 ayat 23. 1 Samuel 22, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, akan lebih baik ya kita menjadi pribadi yang mentaati. 1 Samuel 15, kita baca ayat. Oke, coba saya bacakan semuanya. Juga Yahweh telah mengutus engkau dalam suatu perjalanan serta berkata, pergilah dan tumpaslah orang-orang Amalek yang berdosa itu, berperanglah melawan mereka sampai mereka dibinasakan. Lalu mengapa engkau tidak mentaati suara Yahweh, tetapi engkau menyambar jarahan itu dan berlaku jahat di depan mata Yahweh? Lalu Saul berkata kepada Samuel, aku telah mentaati suara Yahweh, pergi ke jalan di mana Yahweh mengutus aku. Sebab Agag, raja orang Amalek itu, dan aku telah memusnahkan Amalek, tetapi rakyat mengambil dari jarahan. Ya. Ini yang membuat Bapak Yahweh tidak berkenan atas Raja Saul ya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan domba, lembu sapi, dan barang-barang pilihan dari yang seharusnya dimusnahkan untuk dikorbankan bagi Yahweh. Ya. Elohimu di Gilgal. Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan, sama seperti mentaati suara Yahweh? Dan ketahuilah, menjadi taat lebih baik daripada mempersembahkan kurban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pemberontakan adalah sama seperti dosa melakukan sihir, dan sikap keras kepala adalah sama seperti kejahatan dan penyembahan kepada terafim. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu, akan lebih baik kita menjadi pribadi yang mentaati dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak daripada Bapa Yahweh, ketimbang kita ya sibuk mencari persembahan, sibuk melakukan hal-hal yang menurut kita baik tapi belum tentu berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Terus siapakah orang yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak taat kepada perintah Bapak Yahweh? Ada Yunus di sini, Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Oh, belum. Yunus. Nah, Yunus karena tidak taat kepada perintah Yahweh. Pada saat itu Bapak Yahweh memerintahkan agar Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan apa yang dipesan Bapak Yahweh, ya, bahwa Niniwe akan di bumi hanguskan dalam 40 hari ke depan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus malah melarikan diri ke Tarsis, Bapak Ibu. Ya. Sehingga di dalam satu perjalanan di laut yang besar, Yunus harus mengalami badai yang sangat besar. Ya. Dan kapal itu menjadi terombang-ambing, Bapak Ibu. Ya. Dan para penumpang di dalam kapal tersebut mengambil undi, siapakah yang akan dikeluarkan, ya, yang akan dibuang. Dan Yunus adalah orang yang terpilih, Bapak Ibu. Lalu mereka bertanya, ada hal apa yang kau lakukan, ya, sehingga membuat Tuhan marah, ya. Dan Yunus meminta agar dia dibuang ke dalam laut, dan seketika itu juga dikatakan laut menjadi tenang, Bapak Ibu.
Ketika itu juga laut menjadi tenang. Nah, pesan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu. Ya. Yunus mengajarkan kepada kita pentingnya tentang ketaatan, ya, kepada firman Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bagian kita cukup taat dan melakukan firman Tuhan. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika Yunus bertobat, ya, dan meminta kesempatan kedua, maka Tuhan Bapa yang memberikan kesempatan kedua, ya, untuk boleh Yunus sampai ke Niniwe dan memberitakan apa yang dipesan daripada Bapa Yahweh. Ya. Dan dampak daripada ketaatan Yunus, ya, seluruh kota Niniwe diselamatkan. Ya. Bapak Ibu, ketika Tuhan meminta kita untuk taat, ya, sama halnya seperti Yunus, ya. Di dalam ketaatan Yunus ada kota besar, ada penduduk yang diselamatkan, ya. Mungkin saat hari ini Bapak Ibu ada banyak sekali pergumulan yang kita alami, ya. Banyak hal yang kita alami, ya, yang mungkin kita belum menemukan jalan keluar. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita taat kepada Bapa Yahweh, ketika kita taat kepada perintah firman Tuhan, sama seperti Niniwe, kita akan diberikan kemenangan. Amin. Amin. Bahkan apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin keluarga kita. Kota besar Niniwe di sini digambarkan sebagai keluarga besar kita, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita taat, kita boleh menjadi dampak, kita boleh menjadi terang untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita. Maka kita percaya satu saat nanti, ketika waktu Tuhan tiba, seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Terus yang kedua Bapak Ibu, jangan menjadi daun yang kering, karena daun yang kering mudah untuk dibakar Bapak Ibu. Apalagi ditambah dengan minyak, bensin, ya, sangat cepat, ya, untuk api menjadi hidup Bapak Ibu. Nah, orang yang mudah dibakar di sini saya artikan adalah orang yang mudah dipengaruhi, orang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekeliling kita. Daun kering mudah dibakar, mudah, ya, hidup mudah dipengaruhi oleh situasi, keadaan dan perkataan orang, Bapak Ibu. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 37, ya. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika iya dan tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Amin. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh, jangan mudah, ya, untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh keadaan kita Bapak Ibu. Ambil contoh, ada satu pekerjaan atau satu profesi Bapak Ibu yang mudah dipengaruhi, ya, dengan yang namanya uang. Siapa yang berani membayar dia lebih besar, maka dia akan berpihak kepada yang berani membayar besar itu. Saya percaya kita semua tahu profesi apa itu Bapak Ibu, tanpa saya mesti sebutkan, ya. Misalnya ada sebuah kasus, ya. Walaupun dia tahu kasus ini salah, tetapi ketika kliennya berani membayar mahal untuk kasus itu, maka yang salah itu bisa diubah menjadi satu kebenaran, ya. Itu karena mudah dipengaruhi oleh yang namanya harta benda Bapak Ibu. Terus di sini siapa yang kita ambil contoh di dalam kitab suci Bapak Ibu? Hawa, ya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 Bapak Ibu. Lumayan panjang juga. Saya tidak akan membaca habis Bapak Ibu. Ya. Hawa mudah dipengaruhi oleh ular, sang ular atau iblis atau setan Bapak Ibu. Ya. Iblis bertanya kepada Hawa, apakah Tuhan melarang kamu untuk memakan pohon ini? Ya. Sang Hawa berkata, betul. Ya. Tuhan mengizinkan kami memakan semua yang ada
di taman ini, kecuali taman yang satu ini kami tidak boleh memakannya. Iblis dengan segala cara menjerat si Hawa, memperdaya si Hawa, menipu si Hawa agar Hawa mau mencoba buah tersebut, Bapak Ibu. Dengan segala hal yang iblis katakan, Hawa pun tergoda, Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Ketika Hawa tergoda, ya, Hawa juga mencoba menggoda suaminya. Yang akhirnya, Bapak Ibu, suaminya ikut tergoda dan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, kelemahan laki-laki, ya, kelemahan daripada laki-laki, kita semua tahu adalah wanita, ya. Dan kelemahan daripada perempuan adalah hal-hal yang mewah. Pernah dikatakan, ya, wanita dicobai ketika suami tidak memiliki apa-apa. Laki-laki dicobai ketika memiliki apa-apa. Ya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan diajarkan untuk kita berhati-hati dengan pengaruh yang negatif, Bapak Ibu. Berpegang hanya kepada firman Tuhan, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain, ya. Karena kita hidup bukan daripada kata orang, amin. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan, amin. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, jangan menjadi daun yang kering, ya. Karena daun yang kering mudah untuk dikumpulkan, Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan, saya ketemu daun ini di depan, ya. Masih banyak, saya tidak pungut semuanya, Bapak Ibu. Kenapa berserakan? Karena daun kering ini tidak berharga, Bapak Ibu. Tidak ada harganya. Mudah dikumpulkan di sini adalah orang yang mudah terombang-ambing, ya, dengan satu pengajaran. Kalau pengajaran itu bagus, hasilnya akan menjadi bagus. Tapi kalau pengajaran itu menyesatkan dan tidak baik untuk pertumbuhan iman kita, maka iman kita juga akan diombang-ambingkan olehnya. Bagi kita anak-anak Bapak Yahweh, kita sudah mengenal dan tahu tentang kebenaran dan tentang nama Bapak Yahweh, yaitu Bapak Surgawi kita, amin. Amin. Sekali kita menyembah Bapak Yahweh, kita tahu kebenaran, maka sampai akhir hidup kita akan terus menyembah Bapak Yahweh, amin. 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 Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 14 sana dikatakan, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Haleluya. Bapak Ibu, untuk mencari sesuatu, untuk belajar sesuatu, itu bagus, Bapak Ibu. Untuk mencari sesuatu, mencari tahu sesuatu, itu sangat bagus, Bapak Ibu. Menambah pengetahuan kita, Bapak Ibu. Nah, terlepas dari hal-hal yang kita pelajari, Bapak Ibu, kita perlu yang namanya seorang mentor, ya. Seorang mentor, ada seorang pembimbing, Bapak Ibu, supaya setiap hal yang kita dapatkan, kita pelajari, kita boleh sharing bersama-sama, ya. Dan kita tidak mudah disesatkan, amin. Amin. Ini yang di TikTok atau di Facebook lagi viral, Bapak Ibu. Orang yang pindah agama, yang pernah berkata, jika Yesus itu Tuhan, maka saya akan mati besok. Jika Yesus itu Tuhan, maka saya akan mati setelah ini. Saya tahu, kita semua tahu siapa orang itu, ya. Dan akhirnya kita tahu dan percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, amin. Amin. Beberapa waktu ke depan, saya lihat komentar-komentar, mungkin ada berselang 5 tahun, tapi setelah itu dia meninggal, Bapak Ibu, ya. Dia berkata bahwa dia 8 tahun belajar yang namanya agama, ya. Agama apa kita tahu, ya. Dan saya tahu, saya terlalu yakin bahwa orang tersebut, YW inisialnya, tidak memiliki yang namanya mentor atau pembimbing yang baik.
Sehingga ketika angin pengajaran datang, ya, dan dia belajar sampai 8 tahun, membuat dia pindah agama. Ya. Orang ini pasti tidak memiliki mentor dan pembimbing. Dan satu lagi Bapak Ibu, kenapa dia bisa sampai pindah agama? Karena dalam agama, ya, dalam agama awalnya Bapak Ibu, nama Tuhannya masih sama. Jadi apa bedanya ketika dia pindah agama? Dan dia tidak perlu yang namanya juru selamat, dia bisa langsung sama dengan Tuhannya. Itu mungkin menurut dia Bapak Ibu, ya. Tapi kita ketika kita tahu kebenarannya Bapak Ibu, mari kita tetap rendah hati. Kita tidak sembarangan menerima pengajaran yang mungkin bisa menyesatkan kita dan membuat iman kita tidak bertumbuh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, yang namanya daun kering, saya katakan tadi, sudah pasti tidak berharga Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang, kalau ada orang yang punya halaman, ya, di mana di dalamnya ada mungkin tanaman yang tumbuh, daun-daun berserakan, pasti akan disapu. Habis disapu dikemanain? Dibuang ke tempat sampah Bapak Ibu. Kalau kita mau